Mas, kita tadi kayak orang gila ya. Loh kenapa? Ya siapa juga joget-joget di sawah begini. Biarin, kalau di sawah paling yang protes cuma burung. Berarti penonton kita sekarang burung sama jagung, Mas. Yang penting penontonnya nggak skip. Tapi Ran, kalau dipikir-pikir, sawah ini justru ngajarin kita sesuatu tentang hidup. Apa itu, Mas? Bahwa sesuatu yang besar itu nggak tumbuh dalam sehari. Kayak perjalanan Mas Iyun ya? Iya. Kita lihat sekarang dia sudah prosesnya panjang. Seumuran dia juga pernah menjalani dari ngarit dan merawat sapi. Berarti bukan soal siapa yang paling cepat sukses ya, Mas? Bukan, kadang yang penting itu siapa yang mau terus menanam, merawat, dan nggak berhenti berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan. Dan semoga yang lagi berjuang mengejar cita-cita tetap semangat ya. Karena hari ini kita nggak mau cuma ngobrol, tapi kita mau belajar bareng dari kehidupan. Betul, Mas. Belajar dari pengalaman, dari pekerjaan, dan dari orang yang sudah melewati proses panjang. Nah, salah satunya ada cerita Mas Iyun yang tadi kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, kita ngobrol santai aja di sini. Siapa tahu dari obrolan sederhana kita hari ini, ada sesuatu yang bisa bikin kalian lebih semangat menjalani perjalanan masing-masing. Karena sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, Tapi siapa yang tetap mau berjalan meskipun jalannya kadang nanjak. Nah, mulai gombal lagi. Kalau kita ngomongin anak muda yang bisa menjadi inspirasi, salah satu sosok yang menarik untuk kita lihat adalah Mas Iyun. Bukan karena sekarang dia sudah dikenal sebagai seorang kreator, tapi justru karena kita bisa melihat proses yang ada di belakangnya. Dulu, kehidupannya sangat dekat dengan hal-hal sederhana. Ngarit, merawat sapi, mengurus ternak, dan menjalani aktivitas sehari-hari seperti kebanyakan orang. Tapi dari kehidupan sederhana itu, justru muncul sesuatu yang menarik. Mas Iyun mulai membagikan aktivitasnya lewat konten. Hal yang mungkin bagi sebagian orang terlihat biasa, seperti memberi makan sapi, merawat ternak, atau bekerja di kandang, ternyata bisa menjadi cerita yang menarik ketika dibagikan dengan cara yang konsisten. Dan menurutku, disitulah salah satu sisi positif yang bisa kita pelajari. Dia tidak menunggu hidupnya sempurna untuk mulai berkarya. Dia memulai dari apa yang dia punya, dari pekerjaannya, dari lingkungannya, dari kehidupan yang memang sedang dia jalani. Sampai akhirnya, aktivitas ternak yang awalnya mungkin hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, justru bisa membuka jalan menuju dunia kreator. Dan ini yang menurutku penting untuk anak muda. Kadang kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya cerita sendiri. Kita punya pekerjaan, kita punya keahlian, kita punya pengalaman. Bahkan hal sederhana yang setiap hari kita lakukan, mungkin bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain kalau kita mau membagikannya. Mas Iyun memberikan contoh bahwa kita tidak harus menunggu punya sesuatu yang luar biasa untuk mulai berkarya. Mulailah dari apa yang ada di tangan kita. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, bagikan dengan konsisten, dan jangan terlalu cepat menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat, karena kita tidak pernah tahu. Mungkin sesuatu yang hari ini kita anggap sederhana, justru bisa menjadi jalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar di kemudian hari. Untuk teman-teman, ikuti selalu Mas Iyun, karena ini nanti bisa menjadi dolar dan sedikit pundi-pundi uang tentunya. Ayo. Oh, wow. Seles, aduh, suwek Pak, suwek Dor. Kalau dipikir-pikir, Mas, ternyata yang sederhana juga bisa jadi sesuatu yang besar ya. Iya Ran, kadang kita cuma perlu mulai dari apa yang ada di sekitar kita. Berarti kalau aku mulai bikin konten masak nasi sama telur, bisa jadi kreator juga? Bisa, Serius? serius, asalkan telurnya jangan gosong. Loh, Mas, Kalau gosong bukan konten masak lagi, itu konten pemadam kebakaran. ngomongin motivasi ujung-ujungnya telur gosong. Justru itu Ran, hidup juga begitu. Kadang rencana kita gosong dulu sebelum mateng. Wah, yang itu boleh dicatat. Boleh?
Tapi jangan dicatat sebagai quote aku. Nanti aku malu kalau terkenal gara-gara telur. Jadi intinya Mas, kita nggak perlu menunggu punya sesuatu yang hebat untuk mulai. Betul. Mulai dari yang kita punya. Rawat, tekuni, dan terus belajar. Kayak tanaman jagung ini, Iya, nggak langsung tinggi dalam sehari, ada prosesnya. berarti kita juga harus sabar. Betul. Kalau sabarnya sambil joget di sawah boleh. Boleh, tapi jangan sampai jagungnya ikut joget. Ran, ada satu hal yang kadang kita lupa ketika melihat keberhasilan seseorang. Kita sering melihat hasil akhirnya, tapi lupa melihat proses yang sudah dia lewati. Kita melihat orang sudah punya usaha, sudah punya kendaraan, sudah dikenal banyak orang, sudah punya penghasilan dari apa yang dia kerjakan. Lalu kita bilang, wah, enak ya hidupnya sekarang. Padahal kita nggak tahu berapa kali dia gagal. Kita nggak tahu berapa kali dia merasa capek. Kita nggak tahu berapa banyak orang yang dulu meremehkannya. Dan kita juga nggak tahu berapa lama dia harus bertahan sebelum akhirnya orang mulai melihat hasilnya. Mas Iyun juga bisa menjadi contoh buat kita. Dari kehidupan yang sederhana, dari ngarit, merawat sapi, sampai akhirnya menemukan jalan sebagai seorang kreator. Yang menarik bukan cuma hasil akhirnya, tapi keberaniannya untuk memulai dari sesuatu yang memang dia punya. Dan menurutku, itu yang harus dipahami anak muda sekarang. Jangan terlalu sibuk membandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang jalannya lurus. Ada juga yang harus muter dulu sampai menemukan jalan yang tepat. Yang penting jangan berhenti. Dan jangan cuma punya mimpi, tapi tidak pernah mau mengerjakannya. Karena mimpi itu gratis, Ran. Yang mahal itu konsistensinya. Wah, ngomongnya sudah kayak motivator, Mas. Loh, memang. Terus kapan Mas mulai konsisten? Loh, kok malah nyindir? Ya, aku cuman mengingatkan. Jangan sampai Mas rajin ngomongin perjuangan orang lain, tapi perjuangan sendiri malah ditinggal tidur. Waduh, ternyata duduk di sawah lebih bahaya daripada duduk di studio. Kenapa? Kalau di studio yang nyerang komentar penonton. Kalau di sawah, Rani yang nyerang. Tapi benar juga, pada akhirnya kita semua sedang berproses. Jadi kalau hari ini kita belum sampai di tempat yang kita inginkan, jangan langsung merasa gagal. Mungkin kita memang masih berada di bagian cerita yang sedang menyiapkan kita. Tetap bekerja, tetap belajar, tetap berkarya. Dan kalau jatuh, istirahat boleh. Tapi jangan berhenti terlalu lama. Karena orang yang hari ini kita lihat berhasil, bisa jadi dulu juga pernah berdiri di tempat yang sama seperti kita sekarang. Belum punya apa-apa, tapi punya satu hal yang sangat penting, keinginan untuk terus mencoba. Jadi, jangan minder dengan prosesmu. Rawat apa yang sedang kamu bangun. Siapa tahu, suatu hari nanti, cerita perjuanganmu justru menjadi inspirasi untuk orang lain. Kalau begitu, mulai besok aku ikut kerja sama Mas Arif deh. Aku tahu, Ran. Tahu apa? Kamu mau ikut bantu rawat jagung karena mau lihat aku terus kan? Loh, kok marah? Aku mau belajar kerja, bukan belajar lihat Mas. Dua-duanya bisa dipelajari. Mas! Mas! Waduh, ternyata motivasi hari ini berhasil. Bukan emosi, Mas. Berarti aku yang jadi gurunya. Mas Arif itu bukan guru. Terus? Teman-teman, semoga apa yang kita ceritakan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap orang punya proses dan perjuangannya masing-masing. Jangan terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tetap belajar, tetap berusaha, dan jangan takut memulai dari bawah. Karena yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa kuat kita terus berjalan. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan hiburan sekaligus pesan positif untuk kita semua. Jangan lupa, tetap semangat, tetap berbuat baik, dan jangan pernah takut untuk memulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ini pilihanmu,
mengerti. Kita pernah melangkah dalam mimpi yang sama, mengukir cerita indah di setiap tawa yang tercipta. Namun waktu perlahan mengubah arah perjalanan, dan aku belajar diam menerima semua kenyataan. Tak perlu memaksa takdir, Cukup mendoakan. Aku mengikuti keputusanmu, walau hati belum mampu melepas semua kenangan yang pernah kita perjuangkan. Bila bahagiamu di sana, kan ku jaga dalam doa, karena cinta yang sejati tak harus memiliki. mengikuti keputusanmu, walau ku rindu. Tak semua yang hilang berarti harus dilupakan. Ada rasa yang tetap tinggal dalam ruang yang tak terucapkan. Kini ku simpan namamu sebagai cerita terindah, bukan untuk kembali memiliki, namun untuk belajar ikhlas. Jika suatu saat takdir mempertemukan, Semoga kita sama-sama bahagia. Aku mengikuti keputusanmu, meski air mata menemani. Jika memang ini jalannya, kan ku terima sepenuh hati. Biar waktu menjadi saksi, cinta tak pernah mengingkari. Meski tak lagi bersama, doaku tetap untukmu selamanya. ARIP 86. Terima kasih.